Ini barang apa yang kamu umpetin di sini? Hah? Jam, terus kayak emas-emas gitu. Di kolong sini, cuma posisi ngegantung, kakinya ke sana. Ya, tolong sampaikan di warga ya Pak ya, mohon maaf. Dari pisau yang ditemukan masih tertinggal bercak darah korban saudara A 9 tahun. Kasus meninggalnya bocah 9 tahun, putra seorang petinggi partai di Cilegon, Banten, menyita perhatian publik. Bukan hanya karena korbannya anak-anak, tapi karena tragedi ini berangkat dari persoalan yang kian dekat dengan kehidupan banyak orang. Jerat utang dan spekulasi finansial yang membuat pelaku terdesak merampok rumah. Bagaimana krisis finansial berubah menjadi kekerasan fatal? Dan seaman apa ruang privat ketika kejahatan datang tanpa rencana panjang? Kami menelusuri fakta dan persoalan yang tersembunyi di balik kasus ini. Bukan penangkapan teroris, tapi ini penangkapan maling sekaligus pembunuh yang sudah dicari-cari. Setelah 3 minggu, pelarian Heru Anggara berakhir di garasi rumah ini. Dia ketahuan juga, walaupun ngumpet di bawah mobil. Ia tertangkap setelah ketahuan nyolong lagi dan terkepung warga. Gak heran kalau dia akhirnya dapat boga mentah. Tapi pada momen ini, polisi dan warga belum tahu kalau yang ditangkap ini rupanya adalah pembunuh bocah berusia 9 tahun, putra seorang politisi di Cilegon, Banten Desember lalu. Setelah pemeriksaan intensif, barulah ketahuan kalau dialah pelakunya. Beberapa bukti penguat secara crime scene investigation, antara lain ada kecocokan secara profil DNA bahwa persesuaian antara DNA profil darah yang ada terhadap barang bukti pisau yang digunakan oleh pelaku dengan identikan dari korban itu adalah identik. Selain itu kami menyesuaikan dengan waktu yang akurat bahwa kami mencocokkan dengan beberapa hal-hal yang ada di handphone pelaku. Jadi kami menentukan bahwa pelaku untuk menjadi tersangka melalui gelar penetapan tersangka sudah melalui proses scientific crime investigation. Secara eksklusif, kami mendapat cerita utuh bagaimana Heru Anggara akhirnya tertangkap. Seperti nggak sengaja, semua berawal dari kelakuannya yang hobi mencuri di rumah mewah. Gak cuma sekali, ia bahkan 2 kali menyatroni rumah yang jadi targetnya ini. Kali pertama pada 28 Desember 2025 lalu. Ini dilakukannya setelah ia menghabisi nyawa bocah di rumah lain pada pertengahan Desember. Saat itu, pelaku berhasil membawa keluar brankas besi dari dalam rumah. Tapi ia kerepotan sendiri karena brankasnya berat. Jadilah ia meninggalkan brankas itu di depan rumah. Nah, makanya ia terus datang lagi pada 2 Januari lalu. Dia penasaran dan datang ke rumah yang sama. Tapi disinilah ia akhirnya ketangkap. Cuma ada salah satu warga yang lapor bahwa ada brankas di sini. Kami datengin, memang benar adanya kan gitu. Cuma dari situ saya nggak tahu ini brankas punya siapa. Setelah saya telepon, ini yang punya rumah mewah ini Pak Haji Rois ya, nggak diangkat-angkat, sehingga saya nelpon anak buahnya. Sehingga dengan singkat cerita mereka itu respon. Anak buahnya juga nggak paham ini punya siapa. Setelah menghubungin Pak Haji, alhamdulillah diterima kan gitu. Ternyata mengakui ini brankas. Setelah ada anak buahnya datang membantu ngangkat brankas itu, beliau juga dapat izin dari Pak Haji Rois
bahwa suruh ngebuka aja gerbangnya pakai sarung tangan. Pas ketemu ada pintu yang pakai sistem itu yang rusak, dicongkel bekasnya itu gagangnya juga lepas rusak lah intinya kan gitu. Namun prediksi kisaran sebelumnya di pintu yang kecil itu kayaknya di pintu gerbang yang pakai sistem juga, karena memang kewalahan nggak kena sehingga pindahlah di pintu kecil gitu. Dari situ kurang lebih masuknya. Pelaku ini lumayan licin dan banyak akal. Sepertinya ia sudah memetakan rumah sehingga tahu celah-celah mana yang bisa jadi pintu masuk. Dia masuk dari gerbang samping itu tadi tuh, dari pagar samping kecil tuh. Jadi naik ke sini, semak-semak ini. Jadi kemungkinannya dia naik tuh di sini nih, mulai naik masuk rumahnya nih. Tuh, karena yang lainnya mah rumpun tuh, ini mah beda. Kemungkinannya ya dari sini. Sehingga arah ke sana itu jalannya dari sini. Pas ngebuka pintu itu sampai rusak tuh. Nggak bisa masuk. Akhirnya kemungkinan juga nih dari sini nyebrang sono tuh. Nih. Karena di sini ada bekas sepatu safety ke sana tuh. Tapak sepatu ke sana itu. Sehingga masuklah dalam rumah itu. Aksi di dalam rumah, nggak lama kemudian ketahuan lah, kepengkok sama pembantu itu, si Mbak itu. Sehingga lari ke sini pintu. Kalau Mbak lari ke sana, lompat ke bawah, kemungkinan lompat itu dari sana tuh. Dia arah ke sini tuh kemungkinan mau keluar ke tempat tadi masuk. Karena mungkin saking paniknya, dia lompat aja situ tuh. Tapi seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga, sama kayak yang dialami Heru. Dia akhirnya ketahuan, terjebak di garasi, sampai akhirnya ketangkap. Pas saya lihat pintu ini, nggak saya sentuh, saya juga terkunci apa nggak berani memastikan dan juga nggak berani megang, saya kan khawatir. Akhirnya saya intip dari sini nih. Saya lihat ke sana tuh sasaran. Pas di situ ada pelaku tiduran, tepatnya di depan pintu ini nih. Tiduran. Pas kepalanya ke sini ngadep ke barat. Posisi mau bangun nggak bisa bangun, cuma ngelihat posisi saya di sana tuh sambil benerin masker gitu tuh, sambil benerin masker. Karena saya udah positifin bahwa udah mastiin bahwa ada pelaku, saya juga jaga jarak, khawatir. Saya itu punya pikiran yang enggak lah, khawatir bawa alat atau apa kan gitu. Akhirnya mundur saya, menjaga di belakang di depan sana, jaga jarak Pak. Udah datang Brimob barusan, dari mana masuk? Enggak tahu Pak masuknya mah, cuma saya pastikan ini ada pokoknya, saya nggak bohong, udah pasti ada kan gitu. Jadi merasa kewalahan karena ini ternyata dikunci dari dalam, di slot gerbang ini. Coba diulangin lagi, dicari lagi ke bawah. Coba di mobil kita cari sini nih. Termasuk di kolong mobil ini nggak ada. Ini untuk untuk penggeledahan kedua kalinya. Pertama karena memang udah nggak ada, mulai dibuka dari sini. Dari sini buka, nggak ada. Gitu nggak ada. Pas dilihat dari sana ada warga yang mengatakan itu ada di kolong tuh, di kolong. Ternyata ada di kolong, ditemukan di kolong mobil ini. Tepat di kolong sini, cuma posisi ngegantung. Dia seolah-olah yang ngegantung aja di sini nih, kakinya ke sana. Heru Anggara, sang pelaku, akhirnya dibawa ke Polres Cilegon untuk diperiksa. Sejumlah bukti dan fakta lain terungkap, termasuk pembunuhan terhadap MAHM, bocah berusia 9 tahun. Bahwa pelaku ini telah melakukan 3 tindak pidana di wilayah hukum Polres Cilegon. Yang pertama pada tanggal 16 Desember 2025, TKP-nya adalah di BPS 3, yaitu tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang didahului dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya TKP yang kedua itu pada tanggal 28 Desember 2025, tindak pidana dilakukan di daerah Cibadus, di daerah
salah satu rumah mantan anggota Dewan di Kota Cilegon. Selanjutnya TKP yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Januari 2026 yang bersangkutan melaksanakan percobaan pencurian di TKP yang sama dengan TKP yang kedua, yaitu di TKP Cimendus. Tidak hanya membunuh bocah di aksi pencurian sebelumnya, ternyata ia juga berhasil menggondol banyak perhiasan dan arloji mahal. Ini barang apa yang kamu umpetin di sini? Hah? Yang kuat? Jam, terus kayak emas gitu. Kamu simpennya di bawah mana, di mana? Di bawah pot. Pot yang warna apa? Pot warna hitam. Yang dekat apa yang ada kayak hosnya AC. Hah? Hos AC. Pembuangan AC itu. Oh, tempat tetesan AC. Dan ini dia lokasi ia menyembunyikan hasil rampokannya. Di bawah pot gitu, Pak. Dikubur tadi. Oh, itu. Di bawah tetesan AC. Sesuai. Di situ tempat dia sholat, disitulah dia juga dalam keadaan berbaring. Tangisan menggema di rumah duka Kompleks Bukit Baja Sejahtera Cilegon, Banten, Selasa malam 16 Desember 2025. Keluarga dan kerabat mencoba menenangkan pemilik rumah yang telah kehilangan putranya. Di rumah mewah ini, korban Muhammad Axel, bocah berusia 9 tahun, ditemukan dengan kondisi terluka parah akibat senjata tajam. Sempat dibawa ke rumah sakit, Tengku kelas 4 sekolah dasar itu tidak tertolong. Saya naik ke atas, ya saya udah lihat di depan lemari tempat dia sholat. Di situ tempat dia sholat, disitulah dia juga dalam keadaan berbaring agak terungkup sedikit, mukanya ini miring. Saya balikin, saya tiup untuk bantu pernapasan, baru saya angkat. Terus itu saya langsung teriak, rumah sakit. Dan itu aja yang nah, dalam perjalanan rumah sakit baru sadar bahwasanya anaknya cerita, wah ini ada sayatan, kalau gitu lapor polisi. rumah tempat kejadian dipasangi garis polisi selama proses investigasi. Dari penyelidikan awal terungkap, saat peristiwa terjadi, di rumah itu hanya ada korban dan saudaranya yang juga masih anak-anak. Tidak ada petugas satpam pribadi bertugas di rumah mewah itu. Kesalahannya ya pembantu atau PRT ini ketika mau meninggalkan rumah seharusnya kan menelpon atau bilang, karena di dalam rumah ini kan hanya ada 2 orang anak kecil. Nah, kalau hal tersebut dilakukan, adapun mereka meninggalkan rumah mengunci seluruh pintu yang telah ada, misalkan pintu kamar pembantu dikunci yang bisa dilalui oleh maling tersebut, pelaku masuk melalui pintu jendela kamar pembantu. Nah itu kalau dikunci, nah begitu dia keluar masuk ke dapur juga pintunya dikunci, itu juga udah safety. Saat itu polisi menyatakan peristiwa tragis ini bukan aksi pencurian, lantaran tidak ada barang yang hilang. Tapi setelah pelaku tertangkap pada 2 Januari terungkap, yang terjadi adalah aksi pencurian gagal yang berujung pembunuhan. Rumor yang beredar, tersangka kerap mencuri karena terjepit utang besar. Salah satunya akibat kerugian dalam berinvestasi kripto. Kami berupaya mencari tahu kebenaran hal ini. Saat kami datangi, rumah kontrakan tersangka bersama istrinya sudah kosong
dan masih terpasang garis polisi. Tapi keterangan lain soal sosok tersangka Heru kami dapatkan, termasuk soal penyakit kanker yang kabarnya diderita tersangka. Di lingkungan sekitar, tersangka dikenal tertutup, jarang bergaul dengan warga. Dan memang untuk sosialisasi ini kurang. Kalau untuk yang bersangkutan ya, kita nggak pernah ngelihat di musolanya gitu, nggak pernah ngelihat di kegiatan-kegiatan masyarakatnya, nggak. Sekali aja waktu pemilihan RT. Nah kita semua nggak pernah terpikir seperti itu kalau ngelihat fisik ya, ngelihat orangnya, ngelihat fisiknya, kemudian dia kan tahu background, kayaknya nggak mungkin gitu melihat. Perbuatan tersangka tentu membuat tetangga tidak menyangka dan harus ikut mengurusi dampak yang ditimbulkannya. Keluarga tersangka Heru pun mendatangi rumah untuk menyampaikan pesan kepada warga. Atas nama keluarga Heru, mohon maaf ya Pak atas kejadian ini. Siapa mau Pak yang begini Pak? Saya dari Palembang. Minta pesannya tolong sampaikan di warga ya Pak ya. Mohon maaf yang sebesar untuk kejadian ini Pak ya. Bersamaan dengan itu, polisi melepas garis polisi di rumah tersangka karena sudah punya cukup bukti untuk dikumpulkan pada kasus pembunuhan dan pencurian yang dilakukan Heru. Pada kesempatan ini, istri tersangka untuk pertama kalinya kembali ke rumah yang dulu dihuni bersama suami yang kini mendekam di penjara. Keluarga sekaligus mengambil beberapa barang yang diperlukan, sembari terus menghormati proses hukum terhadap Heru Anggara. Istri tersangka minta bantuan, tadi saya disuruh masuk itu suruh mendampingi apa yang mau diambil. Ya alhamdulillah tadi betul dari Polres, dan saya juga tadi sempat nanya seperti apa ini. Jawaban beliau, barang bukti sudah cukup. Jadi ini kita sudah serahkan, tidak lagi di polis lain. Apapun yang diambil di dalam itu sudah bukan lagi sebagai barang bukti. Pilu juga dirasakan keluarga tersangka, tapi itu tentu tidak sebanding dengan yang harus dirasakan orang tua Muhammad Axel, bocah laki-laki yang tidak akan pernah kembali lagi. Yang namanya kehilangan anak bagaimana ya, dalam kondisi seperti itu sudah juga bisa merasakanlah kepedihan dan stres ataupun panik segala macam itu bercampur aduk. Seberat-beratnya sesuai dengan KUHP yang diterapkan aja. Ketika itu memang harus hukuman mati, ya dilaksanakan hukuman mati. Kalau hukuman seumur hidup KUHP-nya mencapai seumur hidup, ya kita serahkan aja ke penegak hukum. Tidak ada tekanan finansial dan ada utang sebesar apapun yang bisa membenarkan hilangnya nyawa seorang anak. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa krisis keuangan bisa berubah menjadi krisis kemanusiaan ketika tidak ada kendali, tak ada bantuan, dan tidak ada sistem perlindungan. Investasi berisiko dan gaya hidup spekulatif kini makin dekat di sekitar kita dan membawa dampak nyata. Pelaku tentu harus dihukum, tapi yang gak kalah penting adalah bagaimana tragedi serupa bisa dicegah sejak awal. Saya Joy Astro, thanks for watching, I'll see you around.